Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 28, Keputusan yang Sulit. Chai Rongjuan telah membuat keputusan, dia akan menemui Gu Houyi, bos besar. Sebagai bagian penting dari bisnis yang telah dibangun dengan keras oleh Gu Houyi, dia memiliki hubungan yang erat dengan dekan rumah sakit tersebut. Chai Rongjuan merasa sangat tidak adil. Dia bersikeras bahwa tidak ada masalah dengan operasi Tong Meili. Meskipun kelalaian Tong Meili telah menyebabkan malu sendiri hari ini, penanganan yang tidak tepat oleh kantor medis tidak bisa diabaikan. Tanpa berbelit-belit, Chai Rongjuan menulis surat pengunduran diri dan menyerahkannya langsung kepada Gu Houyi. Gu Houyi melihat surat pengunduran diri yang baru dia serahkan, dengan sedikit mengangkat alis. Xiao Chai, apa yang terjadi di sini? Presiden Gu, lingkungan medis saat ini di Changxing tidak lagi cocok untuk saya. Ini adalah surat pengunduran diri saya. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Apakah Anda tidak puas dengan perlakuan atau tidak puas dengan saya? Tanya Gu Houyi, dengan sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Jangan salah paham, Courtier Gu. Anda telah baik padaku. Saya berutang karir saya padamu. Anda tahu saya mencintai pekerjaan ini dan tidak memiliki tuntutan berlebihan mengenai kompensasi. Saya hanya merasa agak terisolasi. Gu Houyi sudah mendengar tentang keluhannya dan mencurigai bahwa masalah ini terkait dengan perselisihan medis baru-baru ini. Dia tersenyum dan bertanya, ceritakan keluhan Anda dan saya akan membuat keputusan. Chai Rongjuan secara singkat menceritakan peristiwa hari ini, semakin bersemangat saat dia berbicara. Saya tidak mengerti bagaimana departemen medis bekerja. Ketika menghadapi perselisihan medis, naluri pertama mereka bukanlah melindungi staf rumah sakit tetapi mendorong kami keluar untuk menghadapi pasien secara langsung, tanpa mempertimbangkan perasaan kami. Matanya berkaca-kaca, dan ingatan tentang Tong Meili menyerangnya dan menciptakan kekacauan masih membuatnya gemetar. Tong Meili, karakter yang cerdik dan tak terduga, tampaknya mampu melakukan apa saja. Untuk membuat masalah lebih buruk, suaminya, Tan Guoliang, baru saja menyelesaikan perselisihan sendiri. Terkait kasus Wang Dalei, Tan Guoliang akhirnya membayar 6.000 yuan. Meskipun bukan jumlah besar, pasangan itu merasa sangat tidak adil. Chai Rongjuan membebaskan semua frustrasi yang telah terpendam sepanjang hari. Sebagai ahli terkenal di industri kecantikan di Dongzhou, dia tidak khawatir tentang masa depannya. Dia percaya bahwa jika dia benar-benar mengundurkan diri, Changxing Hospital yang akan merasakan panasnya. Mereka tidak mampu kehilangan praktisi bintang mereka. Gu Houyi mendengarkan keluhannya dengan sabar. Senyumnya tidak pernah memudar. Xiao Chai, Anda telah menjadi karyawan setia Changxing selama waktu yang lama. Sebagai kepala departemen kecantikan, mengundurkan diri pada saat seperti ini, apa yang akan dipikirkan orang di bawah? Pasti Anda tidak seimpatian ini. Bukankah Anda memiliki kapasitas untuk menahannya? Gu Yuan, saya bisa menangani ketidakpahaman pasien, tetapi saya tidak bisa mentolerir pengkhianatan dari rekan kerja saya sendiri. Hari ini, saya menerima tamu yang sangat penting, Liang Wenjing, Chairman Enheng Pharmaceutical. Dia masuk ke kantorku dan berteriak di depan Direktur Liang, bersikeras agar saya segera pergi ke kantor medis untuk menangani kecelakaan bedah. Apakah ini cara Yo Wenbin melatih bawahannya? Terlepas dari apakah operasi saya berhasil atau tidak, Anda tidak bisa mengungkapkan masalah ini di depan klien penting, bukan? Ini seperti menusuk kami dari belakang. Ketika Gu Houyi mendengar tentang insiden ini, ketidakpuasannya menjadi jelas. Enheng Pharmaceutical adalah perusahaan farmasi terbesar di Dongzhou, perusahaan yang terdaftar secara publik dan erat terkait dengan Changxing. Ketua Liang Wenjing datang ke Changxing Hospital untuk perawatan VIP, dan tindakan departemen medis adalah seperti mengumumkan aib rumah sakit. Xiao Chai, bagaimana kalau begini, pulanglah dan istirahat sekarang. Saya akan memastikan keadilan terpenuhi dalam masalah ini. Tentang surat pengunduran diri ini, saya tidak akan menyetujuinya. Anda adalah tulang punggung bisnis Changxing Hospital kami, dan Anda adalah panutan bagi staf kami. Saya masih mengandalkan Anda untuk membantu menghidupkan kembali rumah sakit. Dia memberi referensi yang halus, menekankan betapa pentingnya Chai Rongjuan bagi rumah sakit sambil mengingatkannya bahwa dia telah dibina dan diinvestasikan oleh Changxing. Kepergiannya tidak akan diterima begitu saja. Chai Rongjuan sebenarnya tidak bermaksud untuk pergi. Sebaliknya, dia ingin menyampaikan pesan kepada Gu Houyi. Mengingatkannya bahwa selama dia berdiri di sisinya, masalah yang merepotkan ini bisa diselesaikan dengan relatif mudah. Gu Houyi, seorang kader berpengalaman dan dekan rumah sakit Changxing, jarang sekali terlibat dalam sengketa medis. Namun, kali ini berbeda. Pusat kecantikan yang berada di bawah pengawasannya bukanlah departemen biasa, itu beroperasi dengan model kerjasama yang unik, dan kontraktornya adalah Zheng Hongwen, keponakan istrinya. Gu Houyi memberikan perhatian khusus kepada Zheng Hongwen untuk mengamankan kontrak tersebut.
Tidak banyak orang di rumah sakit Changsing yang mengetahui pengaturan ini, dan Gu Houyi serta Zheng Hongwen dengan sengaja menjaga interaksi mereka agar minimal untuk menghindari kecurigaan. Gu Houyi adalah seorang tradisionalis dalam pekerjaannya. Dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada perannya dan menghargai rumah sakit itu seperti rumahnya sendiri. Namun, dia juga memberi nilai tinggi pada hubungan. Keinginan terdalamnya adalah memulai tahap kedua proyek perluasan Changsing sebelum pensiunnya. Setelah menjabat sebagai dekan selama 10 tahun, dia percaya bahwa dia telah memperoleh kepercayaan dari Changsing dan hatinya sendiri. Sektor kesehatan bisa dengan mudah menghasilkan korupsi, dan selama hampir 30 tahun karirnya, Gu Houyi telah melihat banyak rekan kerja yang jatuh dari tempatnya. Ketika pensiun semakin dekat, dia semakin berhati-hati. Ini adalah kali pertama Gu Houyi menelepon Zheng Hongwen secara pribadi. Ketika Zheng Hongwen melihat nomor paman di layar, dia segera menjawab, "Om kecil." Gu Houyi tidak bisa menahan kerut di dahinya mendengar panggilan tersebut. Jika bukan karena rayuan istrinya yang penuh air mata, dia tidak akan pernah membiarkan kerabatnya campur tangan dalam urusan Changsing. Istrinya telah merawat keponakannya dengan berbagai cara, menjalankan peran seorang bibi yang penyayang. Termasuk dukungan finansial untuk pendidikannya, membantunya mendapatkan pekerjaan, dan bahkan membantunya saat melahirkan, seringkali lebih memprioritaskan keponakannya daripada anaknya sendiri. Namun, Zheng Hongwen akhirnya mencoba peruntungannya di dunia bisnis, meninggalkan pekerjaannya setelah beberapa tahun untuk membangun reputasi. Gu Houyi tidak pernah mengantisipasi bahwa seseorang yang tidak memiliki pengetahuan medis akan masuk ke industri kecantikan dan menjadi kontraktor untuk departemen kosmetologi rumah sakit. Ini adalah bagian dari strategi Changsing untuk mengontrakkan departemen dengan laba rendah, menarik investasi, dan mengurangi beban keuangan rumah sakit sambil mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan. Awalnya, Gu Houyi merasa khawatir tentang kemampuan Zheng Hongwen untuk mengelola departemen itu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia memiliki keterampilan manajerial yang kuat, mengubah pusat kecantikan medis menjadi usaha yang berkembang dengan iklan bahkan muncul di bus lokal. Namun, kesuksesan itu juga membawa sejumlah kontroversi, termasuk tuduhan tarif yang tinggi dan klaim hasil perawatan yang dibesar-besarkan. Melalui istrinya, Gu Houyi telah beberapa kali mengingatkan Zheng Hongwen untuk beroperasi sesuai dengan batas hukum dan tidak merusak reputasi Changsing. Untungnya, selama bertahun-tahun, tidak ada sengketa besar di pusat kecantikan medis. Setelah menerima telepon pamannya, Zheng Hongwen merasakan ketidakpuasan beliau dan segera menjawab, "Om kecil, sebenarnya saya berencana untuk mengunjungi Anda di rumah malam ini." "Saya sudah punya janji malam ini," jawab Gu Houyi. Sejak mengontrak departemen kecantikan, dia sengaja menjaga jarak dari Zheng Hongwen dan telah mengingatkan istrinya untuk melakukan hal yang sama. "Bibi saya ada di rumah, dan saya ingin berbicara dengannya. Saya merindukannya," lanjut Zheng Hongwen. Gu Houyi tidak suka ketika dia memainkan kartu keluarga. Keponakannya tanpa keraguan sangat cerdas, tetapi dia sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari jebakan bisnis yang didorong oleh keuntungan. "Chai Rongjuan baru saja datang menjumpai saya," tambah Gu Houyi. Apa yang dia inginkan?" tanya Zheng Hongwen. Dia menyebutkan niatnya untuk mengundurkan diri. Zheng Hongwen segera mengerti situasinya dan tersenyum, berkata, "Dia begitu impulsif. Dia sudah dewasa tapi masih belum bisa mengatasi sengketa kecil seperti yang terjadi dengan Tong Meili. Saya sudah menyelidikinya, ini bukan kesalahan kita. Ini hanya pasien yang membuat masalah yang tidak perlu." Gu Houyi bertanya, "Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan?" "Saatnya untuk penilaian, mungkin akan ada tuntutan hukum. Dalam hal apapun, kita tidak bersalah, jadi kita tidak perlu takut." Mendengar jawabannya, ketidakpuasan Gu Houyi semakin mendalam ketika dia berkomentar, "Tindakannya tidak hanya memengaruhi departemen kosmetologi Anda, tetapi juga rumah sakit Changsing kita." "Paman kecil, saya mengerti," Gu Houyi menjawab dengan tenang kepada suara di telepon, "jadi saya akan berkomunikasi dengan mereka secepat mungkin dan mencoba meredakan masalah ini. Saya akan berbicara dengan Direktur Chai bersamanya. Tak peduli apa hasilnya kali ini, saya tidak akan membiarkannya membagi uang." Gu Houyi tidak terlalu tertarik mendengarkan percakapan yang berlangsung. Dia memotong, "Anda tangani secepat mungkin, agar tidak menimbulkan dampak terlalu besar." Setelah mengakhiri ucapannya, dia menutup teleponnya. Menutup matanya, Gu Houyi meremas tengah dahinya dengan keras. Selalu lebih baik menyelesaikan masalah besar sebelum semakin memburuk. Dia tidak ingin departemen kecantikan menjadi pusat perhatian semua orang. Pengalamannya bertahun-tahun sebagai seorang pemimpin telah mengajarkannya bahwa begitu sesuatu terpapar mata publik, setiap kekurangan akan diperbesar. Setelah sejenak merenung, Gu Houyi memutuskan untuk melibatkan Liu Dengke, direktur kantor rumah sakit, dan memintanya untuk menelepon Yao Wenbin. Sebagai seorang pemimpin, Gu Houyi lebih suka berkomunikasi secara langsung. Setelah menerima panggilan itu, Yao Wenbin tidak menyia-nyiakan waktu dan segera datang. Pertama-tama, dia menanyakan kabar kesehatan Gu Houyi melalui telepon. Namun, Liu Dengke menahan diri untuk tidak memberitahukan status pemimpin kepada orang lain. Meskipun mereka sesama penduduk desa, mereka bukan teman yang akrab. Yao Wenbin merasa sangat bersyukur kepada Gu Houyi. Jika bukan karena dukungan Gu Houyi, dia tidak akan memiliki kesempatan menjadi direktur departemen medis. Gu Houyi adalah pria yang jujur, memberikan bantuannya dalam masalah besar seperti ini tanpa mencari keuntungan pribadi.
Gu Houyi, yang mengenakan kacamata presbiopia, sedang membaca koran hari itu. Dia melirik Yao Wenbin melalui atas kacamata, hampir memberinya pandangan meremehkan. Dengan senyum hangat, Yao Wenbin menyapa, "Gu Yuan, apakah kamu mencari saya?" Gu Houyi menganggukkan kepala dan meletakkan koran itu. "Silakan, duduklah." Namun, Yao Wenbin memilih untuk berdiri, menunjukkan rasa hormat, terutama di depan bos besar. "Apa yang terjadi? Saya mendengar ada kehebohan di kantor medis Anda, seseorang mengancam akan melompat dari gedung," tanya Gu Houyi. Yao Wenbin menjawab dengan senyum sinis, "Ini bukan ancaman nyata. Ada pasien di departemen kecantikan yang membuat keributan tanpa alasan jelas. Dia hanya ingin perhatian. Jika itu ancaman nyata, rumah sakit kita akan menjadi sorotan," komentar Gu Houyi dengan sedikit keluhan. Yao Wenbin menyadari ketidakpuasan dalam kata-kata dekan dan segera meyakinkannya, "Gu Yuan, jangan khawatir. Kami sedang mengatasi situasi ini, dan kami berjanji untuk tidak membiarkannya memburuk. Setelah memegang kendali departemen medis cukup lama, kamu seharusnya sudah akrab dengan metode kerja mereka." Gu Houyi mengingatkannya. Yao Wenbin semakin yakin bahwa Gu Houyi tidak puas dengan kinerjanya. "Gu Yuan, saya masih memiliki banyak kekurangan dalam pekerjaan saya, tetapi saya berjanji untuk terus memperbaikinya. Baru saja, Cai Rongjuan datang kepada saya dengan surat pengunduran dirinya," ungkap Gu Houyi. "Mengundurkan diri karena masalah sepele seperti ini? Apakah itu terlalu rapuh dari dirinya?" Yao Wenbin ingin mengungkapkan perasaannya tentang wanita itu tetapi menahan diri di depan Gu Houyi. "Masalahnya bukan tentang pasien, melainkan bagaimana Anda mengatasi masalah ini. Saya tidak hanya berbicara tentang Anda. Departemen medis dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara dokter dan pasien. Bila diperlukan, Anda harus berdiri di tengah dan melindungi mereka. Peran staf rumah sakit kita bukanlah mendorong mereka ke depan," tegas Gu Houyi. Yao Wenbin mencurigai bahwa Cai Rongjuan yang melaporkan mereka, tetapi dia menyimpan perasaannya sendiri. Yang bisa dia lakukan adalah mengangguk berulang kali, sambil berkata, "Gu Yuan, saya mengerti. Kami akan lebih memperhatikan pendekatan kami di masa depan." Gu Houyi tidak membahas masalah tersebut lebih lanjut. Sebagai dekan, dia memahami tantangan yang dihadapi departemen medis. Di bawah bimbingannya, mereka perlu menyelesaikan sengketa ini dengan cepat dan efisien. Bab 29, Leher Kaku. Setelah Yao Wenbin kembali, dia menemukan bahwa Sisi Wei dan istrinya sudah pergi. Meskipun dia tahu masalah ini belum berakhir, setidaknya dia bisa bernapas sejenak. Cheng Xiaohong mengambil pecahan gelang di tempat itu dan mulai menilai-nilainya. Wanita selalu menunjukkan minat khusus dalam hal semacam ini. Melihat seriusnya, Su Chunliang tidak bisa menahan tawanya. "Sister Cheng, gelang kualitas seperti ini hampir tidak memiliki nilai, mereka bisa ditemukan di seluruh aliran Sungai Kundun. Saya sudah melihat banyak perhiasan dan batu giok, dan gelang ini kualitasnya biasa saja. Anda bisa menemukan yang serupa di toko giok manapun, hanya bukan yang mewah." Cheng Xiaohong menentang, "Apa yang kamu tahu? Saya telah memahami sedikit, dan saya percaya gelang ini cukup mahal. Apakah Anda tidak mendengarnya mengatakan bahwa ini bisa menyaingi pendapatan seumur hidup Direktur Cai?" Yao Wenbin baru saja masuk dan ikut bicara, biarkan dia berbicara. Pendapatan tahunan Direktur Cai secara konservatif diperkirakan mencapai 500.000, dan penghasilannya seumur hidup setidaknya dalam puluhan juta. Saya sulit mempercayai bahwa gelang ini bernilai 10 juta. Cheng Xiaohong iri, lebih baik menjadi dokter. Kami yang bekerja di bidang administrasi memiliki gaji rendah dan tidak akan menghasilkan banyak uang seumur hidup. Su Chunliang tersenyum dan berkata, "Kamu wanita, jangan khawatir tentang uang. Menikahi pria baik, dan kamu akan memiliki segalanya." Kedua orang ini cukup akrab dan sering bercanda seperti ini. Cheng Xiaohong membalas, "Saya tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Wanita perlu mandiri. Bergantung pada pria untuk segalanya hanya akan membuat kita merendahkan diri sendiri." Su Chunliang memikirkan bagaimana sikap wanita telah berubah seiring waktu. Di masa lalu, mereka memberikan prioritas kepada suami dan anak-anak mereka dan jarang terlibat dalam kehidupan publik. Saat ini, wanita selalu berbicara tentang kemandirian. Yao Wenbin meminta Cheng Xiaohong untuk pecahan gelang dan memeriksanya sejenak, dahinya berkerut dalam kekhawatiran. Cheng Xiaohong dan Su Chunliang saling pandang. Perasaan Yao Wenbin jelas terlihat di wajahnya, dan mereka tahu dia bingung. Su Chunliang bertanya, "Bos, Anda tidak kehilangan gelang ini, jadi mengapa Anda begitu khawatir?" Yao Wenbin menghela nafas dan menjawab, "Pasangan itu sepertinya bukan berita baik dari awal. Meskipun mereka pergi hari ini, mereka pasti akan kembali menyusahkan. Insiden ini sudah mengundang perhatian atasan. Jika kita tidak segera menyelesaikannya, kita bisa menghadapi konsekuensi serius." Su Chunliang tersenyum dan berkata, "Ketika langit jatuh, pejabat yang mengangkatnya." Yao Wenbin tidak bisa menahan kepalanya. "Jangan terlalu sembrono, nak. Bagaimanapun juga, Direktur Cai adalah senior. Kita harus memberinya sedikit penghormatan. Aku tidak suka suara itu. Kita menghormatinya, dan dia memukul kita. Itu masalahnya sendiri. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Mengapa kita harus membiarkannya? Jika dia tidak hormat, itu masalahnya, bukan kita." "Xiao Su, begitulah cara kerja di departemen medis kita." "Bos, apa yang Anda maksud? Haruskah kita menjadi keset?" "Kalau begitu,
Mungkin kita sebaiknya tidak melakukannya pekerjaan ini. Karena sudah waktunya untuk pulang, Yeo Wenbin meminta mereka pergi lebih dulu. Pada malam harinya, Zheng Hongwen mengundangnya makan malam di Departemen Kosmetologi, dengan tujuan membicarakan perselisihan yang sedang berlangsung. Uang bukan masalahnya, yang mereka butuhkan adalah Zheng Hongwen bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah itu, yang akan memudahkan segalanya. Sarana transportasi utama Su Chunliang saat ini adalah sepeda umum. Rumah sakit tidak terlalu jauh dari Hui Chun Hall, dan dia berniat untuk belajar mengemudi nanti. Saat melewati Tongji Bridge dengan sepedanya, sebuah SUV Toyota melintas dengan cepat, tetapi segera melambat. Jendela penumpang di sisi kanan turun, dan Xi Ziwei, yang mengenakan kacamata hitam, memandang Su Chunliang dengan tajam. Su Chunliang menghentikan sepedanya, dan Xi Ziwei juga berhenti mobilnya. Dia melepas kacamata hitamnya dan menunjuk Su Chunliang. "Awasi dirimu." Su Chunliang menunjuk balik Xi Ziwei, tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. "Kalau kamu berani, turunlah." Xi Ziwei awalnya berniat untuk mengintimidasi seseorang. Menyerang di siang hari di jalan yang ramai tampaknya tidak mungkin dilakukan. Tetapi Su Chunliang ternyata menjadi tantangan yang tidak terduga. Dengan beberapa teman Xi Ziwei di dalam mobil dekat, dia berharap bisa menegaskan dominasinya dan membuat pemuda ini gemetar dengan kehadirannya yang mengesankan. Namun, Su Chunliang mengecewakan harapan dengan tidak tunduk pada taktik Xi Ziwei, bahkan, untuk kejutan semua orang, malah memprovokasi mereka lebih lanjut. Frustasi oleh peristiwa tak terduga ini, kemarahan Xi Ziwei tumbuh. Dia memberi isyarat kepada teman-temannya untuk menghentikan mobil, dan 3 dari mereka turun ke trotoar. Su Chunliang telah menganggap perilaku Xi Ziwei tidak patut bahkan selama pertemuan mereka di rumah sakit, tetapi dia menahan diri karena situasi yang berbeda pada saat itu. Sekarang, gangguan ini datang mencari masalah dengan inisiatifnya sendiri, tampaknya sangat ingin terlibat dalam konfrontasi. Su Chunliang tidak bisa tidak berpikir bahwa masalah ini diciptakan oleh Xi Ziwei sendiri. Konfrontasi hampir meletus ketika suara sirine membahana dari belakang mereka. Sebuah mobil polisi dengan cepat mendekati tempat kejadian. Di dalam mobil polisi itu ada Lucky dan Li Sehong. Lucky tidak menyia-nyiakan waktu, membuka pintu dengan tegas dan berteriak, "Siapa yang bilang kamu boleh berhenti di sini?" Xi Ziwei sempat terkejut, tetapi dengan cepat menyadari bahwa mereka bukan petugas polisi lalu lintas. Dia berusaha untuk mengalihkan perhatian, sambil tersenyum, dan bertanya, "Tidak boleh parkir sementara di sini? Anda bukan polisi lalu lintas, bukan?" Lucky mengangguk dengan tegas dan menjawab, "Kalau begitu, silakan terus parkir. Saya akan memanggil truk derek untuk membantu Anda mencari tempat parkir yang sesuai." Keyakinan Xi Ziwei merosot, dan senyumnya memudar. Dia berusaha untuk mundur, masih dengan nada yang sopan, sambil berkata, "Pak Polisi, saya akan segera pergi. Mereka semua teman saya, dan saya kenal baik dengan Liu dari brigade Anda." Lucky, kesal oleh orang yang memamerkan hubungan mereka, menuntut, "Brigade Liu yang mana? Biar dia datang kemari." Xi Ziwei menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa dan memutuskan bahwa tidak ada gunanya memperbesar masalah sekecil ini. Dia dengan cepat kembali ke mobilnya dan pergi. Setelah mereka pergi, Lucky beralih ke Su Chunliang dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Sepertinya mereka mencari masalah untukmu." Su Chunliang tersenyum dan menjawab, "Anda salah paham, Brother Lu. Mereka hanya menanyakan arah kepada saya." Li Sehong keluar dari mobil polisi, menyela, "Saya kenal orang itu. Orang yang bekerja di konstruksi tanah, Xi Ziwei. Dia memiliki tambang batu dan memiliki beberapa hubungan di biro." Lucky mengangguk, mengakui bahwa orang-orang dalam pekerjaan seperti itu sering memiliki hubungan yang berpengaruh. Dia mengingatkan Su Chunliang, "Jika Anda mengalami masalah, panggil polisi daripada mengatasi sendiri." Su Chunliang meyakinkannya, "Jangan khawatir, saya tahu hukum." "Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus itu?" Lucky tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak, hanya menyebut bahwa mereka masih dalam proses penyelidikan dan bahwa Fen Yajun sudah mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, dengan tersangka lain yang telah ditangkap. Ketika Su Chunliang kembali ke rumah, dia menemukan Gao Xinhua, wakil presiden, menunggunya. Gao telah bangun dengan leher kaku dan telah mencari perawatan di departemen fisioterapi pada pagi hari, tetapi tidak ada perbaikan. Dia ingat bahwa Su Changshan dikenal karena mengobati masalah seperti ini dengan efektif. Su Changshan memeriksa Gao Xinhua dan menentukan bahwa leher kaku yang dialaminya kemungkinan disebabkan oleh posisi tidur yang buruk atau spasme jaringan lunak dan nyeri akibat paparan angin dan dingin. Hal ini telah menyebabkan mobilitas terbatas. Dari perspektif meridian, tampaknya kondisi Gao Xinhua terkait dengan meridian Shaoyang yang melintasi sisi leher. Su Changshan tampak khawatir saat ia memberi isyarat kepada Gao Xinhua untuk berbaring di atas tempat tidur. Sudah jelas bahwa dia memiliki rencana untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Gao Xinhua. Gao Xinhua patuh, memposisikan dirinya di atas tempat tidur, siap untuk menerima perawatan apapun yang telah disiapkan oleh Su Changshan. Dengan presisi dan keahlian, Su Changshan memulai perawatan dengan memfokuskan pada titik akupuntur Xuansong. Titik akupuntur ini juga dikenal sebagai Juegu, terletak di bagian lateral bawah betis. Tepat 3 inci di atas ujung malleolus lateral dan dekat dengan tepi depan fibula. Ini adalah titik penting yang berpotensi memberikan bantuan bagi Gao Xinhua.
Su Changshan merujuk pada teks kuno, klasik akupuntur dan moksibusi, saat dia menjelaskan pendekatannya. Dia bertujuan untuk mengincar tulang-tulang tajam dan kolateral besar dari 3 yang kaki, khususnya nadi angming. Titik akupuntur Xuanzong termasuk dalam meridian empedu kaki Shaoyang. Dengan jarum halus di tangannya, Su Changshan dengan hati-hati menusukkan titik akupuntur Xuanzong, menemukan celah yang tepat antara tulang dan otot. Ketika ujung jarum menembus, Gao Xinhua segera merasakan sensasi kesemutan yang menyebar turun ke meridian empedu, mencapai hingga ke mata kaki bagian luar. Secara perlahan, rasa sakit berubah menjadi rasa nyeri yang nyaman dan mati rasa yang meluas hingga ke ujung jari kakinya. Su Changshan terus menyuntikkan jarum, dan rasa nyeri semakin intens, menjalar sepanjang meridian hingga ke persendian lutut dan pergelangan kaki Gao Xinhua. Ini adalah fase kedua dari sensasi akupuntur. Dengan memberi instruksi kepada Gao Xinhua, Su Changshan meminta dia untuk berhati-hati memutar lehernya sambil tetap menjaga sensasi jarum kedua. Awalnya ragu, Gao Xinhua segera melihat pengurangan yang signifikan dalam nyeri lehernya, memungkinkannya untuk meningkatkan jangkauan gerakannya. Setelah 4 menit menusukkan jarum, Su Changshan mendeteksi sensasi jarum pertama sekali lagi. Nyeri telah berkurang, digantikan oleh rasa nyeri yang lebih nyata. Melanjutkan ke langkah berikutnya, Su Changshan menargetkan titik akupuntur Jinmen. Dia menjelaskan pentingnya titik ini dalam pengobatan tradisional Tiongkok, menjelaskan bagaimana itu mewakili ki paru-paru dan berfungsi sebagai gerbang masuk dan keluar. Dengan merangsang titik akupuntur Jinmen, sifat hangat darah di meridian kandung kemih dapat naik, mengusir panas yang berlebihan dan kelembaban. Titik Jinmen terletak di luar kaki, di persimpangan malleolus lateral dan tepi bawah tulang kuboid. Sekali lagi, Su Changshan melakukan tusukan dalam dengan jarum filiform, bertujuan untuk membangkitkan sensasi jarum kedua. Dia mempertahankan jarum tersebut selama 3 menit. Gao Xinhua merasakan tidak hanya nyeri yang dikenalnya sebelumnya tetapi juga sensasi hangat kali ini. Seolah-olah udara panas sedang naik melalui meridian. Mengikuti petunjuk Su Changshan, dia terus memutar lehernya, merasakan sensasi relaksasi yang semakin kuat. Menurut teori pengobatan tradisional Tiongkok, leher kaku seringkali dikaitkan dengan paparan udara dingin, dan kondisi Gao Xinhua tampak cocok dengan diagnosis ini. Namun, tusukan yang terampil oleh Su Changshan di titik akupuntur Jinmen dengan cepat mengusir angin dan dingin. Setelah 3 menit berlalu, Su Changshan menarik jarum tersebut, memicu sensasi jarum pertama. Gao Xinhua dengan senang hati menemukan bahwa sekarang dia bisa menggerakkan lehernya dengan bebas. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Su Chunliang telah kembali. Dengan senyum, Gao Xinhua berseru, "Chunliang, kamu sudah kembali." Su Chunliang, dengan ekspresi penasaran, bertanya, "Apakah kamu mengalami leher kaku selama sesi kamu?"